Bagaimana sistem kontrak kerja bagi tenaga kerja buruh lepas? Apakah tidak perlu memakai sistem kontrak untuk pekerjaan yang sifatnya insidentil? Tadi di awal kita sempat membahas tentang pekerja harian ya Bapak Ibu, itu tenaga kerja buruh lepas. Di dalam perundangan dikenalnya sebagai pekerja harian lepas atau perjanjian kerja harian lepas. Kita sudah membahas tentang bagaimana mengelolanya, termasuk perjanjiannya. Nah, mengenai perjanjiannya, sistem kontraknya, kalau kontrak ini maksudnya adalah periodenya seperti yang disampaikan di awal, periodenya 1 hari, hanya hari itu saja. Kalau kontrak dimaksudkan sebagai naskah perjanjiannya, tetap perjanjian kerja harian lepas tetap membutuhkan kontrak atau perjanjian tertulis, Bapak Ibu. Tetap. Jadi tetap membutuhkan perjanjian tertulis. Nah, nanti kan pertanyaannya pasti muncul nih. Wih, gila aja ngasih perjanjian tertulis untuk harian lepas. Itu aja sekarang untuk karyawan saya yang lain, 1 orang kontraknya itu bisa 20 lembar. Macam-macam isinya. Jangan ini, jangan itu, kalau ini begini, kalau itu begitu, ya kan? Sampai 20 lembar. Rangkap 2 lagi. 1 perusahaan, 1 karyawan. Nah, ini gimana kalau karyawan harian harus bikin rangkap 20 lembar? Bapak Ibu semua, dalam Kepmen 100 tahun 2004, di sana sudah disebutkan perjanjian kerja tetap harus tertulis. Itu sebuah standar hukum yang perlu dipenuhi. Kalau itu tidak tertulis, maka dia demi hukum berarti dianggap karyawan permanen. Ya, sedihnya begitu. Demi hukum karyawan pekerja lepas, pekerja harian lepas yang tidak menggunakan perjanjian tertulis itu akan dianggap sebagai karyawan PKWTT atau permanen. Ya. Kenapa? Karena dalam hukum ketenaga kerjaan di Indonesia hanya karyawan permanen saja yang boleh menggunakan perjanjian kerja lisan. Ya, itu pertimbangannya. Terus berikutnya, perjanjian kerjanya kan jadi nggak efektif Pak, jadi pemborosan dan sebagainya. Di dalam Kepmen 100 2004 itu juga sudah dituliskan, sudah disebutkan bahwa perjanjian kerja tertulisnya untuk pekerja harian lepas itu bisa menggunakan daftar hadirnya setiap hari Bapak Ibu. Jadi nggak perlu harus bikin perjanjian yang 20 lembar tadi, nggak perlu. Daftar hadir dia saja, yang ada tanda tangan dia hadir, kemudian sepanjang di situ memenuhi syarat minimum perjanjian kerja, seperti ada para pihak, ada nama, ada nilai upah, ada tanggal kerja, dan beberapa poin lainnya, itu sudah terpenuhi, itu sebagai perjanjian kerja. Jadi daftar nama, misalkan ada berapa orang di situ, daftar hadir, kalau disebut daftar hadir berarti kan isinya lebih dari 1 ya, daftar itu mungkin ada 5 atau 10 orang, itu sudah bisa disebut sebagai perjanjian kerja ya, berlaku untuk 5 orang atau 10 orang itu. Atau kalau bukti hadirnya adalah 1 lembar 1 orang, 1 lembar 1 orang, ya nggak masalah sepanjang di situ ditulis dengan jelas.